Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi setelah kita jeda liburan Idul Fitri. Kita akan melanjutkan kajian filologi dan kita memasuki sesi kajian kodikologi bagian yang pertama. Sebagaimana yang telah kita bahas bersama-sama bahwa filologi sebagai sebuah ilmu yang menjadikan manuskrip atau naskah kuno sebagai objek kajiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tekstologi, yaitu kajian teks yang merupakan amanat, ide, atau isi dari sebuah naskah kuno. Dan yang kedua adalah kodikologi atau kajian naskah. Kajian teks itu kajian yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya non-fisik, sementara kajian naskah atau kajian kodikologi itu adalah kajian terhadap naskah kuno dari sisi hal-hal yang fisiknya. Nah, kita mengenal kita mencoba membahas dulu apa makna dari kodikologi. Kata kodikologi berasal dari kata Latin codex. Codex ini bentuk tunggalnya dan bentuk jamaknya adalah codices. Kata ini secara etimologis bermakna teras batang pohon. Jadi kalau dalam batang pohon ini ada istilah semacam ini nih. Di dalam batang pohon itu ada, kalau kita belah dan kemudian isinya akan kita lihat akan seperti gini. Nah, teras itu adalah yang bagian itu sebagaimana dilihat dalam gambar. Kata kodeks dipakai untuk menunjukkan hubungan pemanfaatan kayu sebagai media tulisan. Karena di masa itu kayu adalah media yang paling populer digunakan sebagai media tulis menulis. Kita tahu ya bahwa yang dipakai sebagai alat atau media untuk menulis di zaman lampau itu bisa macam-macam ya, ada batu, ada kulit binatang, dan ada juga alat tulis atau media tulis yang berasal dari kayu. Nah, kodeks itu adalah kemudian diartikan sebagai naskah klasik. Kata kodeks kemudian dalam berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah. Nah, jadi ketika dikatakan kodeks itu apa? Ya, ini naskah kuno gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia kata ini diterjemahkannya menjadi naskah. Kita mendengar kata kodeks kan kita nggak begitu paham. Walaupun kalau di dunia ilmu tafsir Quran kita mengenal apa yang disebut dengan kodikologi, itu dari kata kodeks. Akan tetapi ketika kita mengkaji terkait dengan sesuatu di masa lampau, maka yang disebut dengan kodeks oleh orang-orang para pengkaji naskah-naskah kuno itu orang Indonesia menyebutnya dengan kata naskah. Kata naskah sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab nuskhoh yang artinya adalah potongan kertas. Segala hal di luar teks. Dalam konteks filologi, kodikologi adalah ilmu yang membahas segala aspek dari naskah kuno di luar teks. Kalau yang terkait dengan teksnya disebut tekstologi. Nah, di luar teks itu artinya adalah di luar isi, di luar amat, di luar ide yang terkandung dalam naskah kuno itu. Objek pembahasan kodikologi meliputi bahan naskah, jenis aksara, bahasa, pengarang, fungsi naskah, fungsi teks, dan lain sebagainya. Ini apa itu masing-masing dari ini, dan bukan hanya sebatas yang disebutkan ya, dan lain sebagainya, itu artinya ada hal-hal yang lain yang di luar teks yang dibahas yang terkait dengan naskah itu. Dan itu yang disebut dengan objek-objek dari kajian kodikologi. Semua aspek itu harus dideskripsikan ketika kita melakukan penelitian atas naskah kuno. Deskripsi naskah. Saat naskah dideskripsikan minimalnya ada 18 poin berikut ini yang harus dijelaskan. Kita di sesi ini akan membahas hanya setengahnya saja, sebagiannya saja yang akan kita bahas. Pertama adalah judul naskah. Sebagian besar naskah Nusantara yang relatif tua tidak memiliki judul secara eksplisit. Nah, kalau kita mengkaji naskah-naskah Nusantara, maka kita akan mendapati satu fakta bahwa sebagian besarnya, apalagi kalau yang sudah terkait dengan naskah yang tua, itu tidak memiliki judul. Tapi harus kasih judul, karena bagaimanapun juga kita harus menamai satu naskah. Nah, ketiadaan judul ini penyebabnya apa? Satu, mungkin pengarang atau penulis tidak mencantumkan judul naskahnya.
lupa atau apa gitu kan, atau sengaja memang tidak mencantumkan judul naskah. Yang kedua, penyalin naskah lupa menyalin judul naskahnya pada salinannya. Penyalin itu berbeda dengan pengarang ya. Pengarang itu adalah orang yang pertama kali menuliskannya. Kemudian disalin oleh orang lain, yang menyalinnya itu disebutnya penyalin. Bisa jadi si pengarangnya mencantumkan judul, tapi ketika disalin oleh si penyalin, maka dia lupa mencantumkan judul naskahnya. Yang ketiga, mungkin naskah berupa bunga rampai sehingga sulit menentukan judul. Bunga rampai itu artinya adalah kumpulan dari berbagai macam tulisan. Nah, kalau misalnya kita sendiri kan kadang-kadang membuat tulisan tapi isinya macam-macam. Ada yang terkait dengan masalah politik, masalah sosial, kadang masalah Quran misalnya. Nah, ketika kita mengumpulkan tulisan-tulisan itu menjadi satu buku, maka itu disebutnya sebagai bunga rampai. Nah, itu dalam zaman dulu juga banyak sekali orang-orang yang menulis dalam satu naskah, dalam satu buku, itu beberapa tulisan yang satu sama lain itu tidak secara jelas menunjukkan kepada satu tema. Karena itulah maka tidak ada judulnya. Nah, cara peneliti mengidentifikasi judul ketika ada masalah tidak ada judul itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama itu dengan membaca atau meneliti bagian teks yang menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya di dalam teks itu setelah diteliti, ternyata ada disebutkan buku ini terkait dengan misalnya Hikayat Sang Kuryang. Nah, maka kita bisa memberikan judulnya, oh ini judulnya adalah Hikayat Sang Kuryang. Atau cara kedua, yaitu berdasarkan isi naskah yang bersangkutan. Biasanya dikaitkan dengan tokoh atau latar cerita. Yang dikaitkan dengan tokoh cerita misalnya Hikayat Hang Tuah, Serat Ahmad Muhammad. Yang dikaitkan dengan latar cerita misalnya Babat Cirebon, Babat Mataram, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua yang harus dideskripsikan adalah nomor naskah. Tadi judul naskah, yang sekarang adalah nomor naskah. Nomor naskah adalah kode yang diberikan untuk naskah kuno resmi, yaitu naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan atau museum. Adapun yang disimpan oleh pribadi, naskah tersebut biasanya tidak bernomor. Ini salah satu contoh yang saya berikan bagaimana dideskripsikan naskah itu. Ya, di PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada naskah yang ditemukan dan naskahnya itu bernomor A326 roll 578 nomor 02 dan lain sebagainya. Bahan naskah, yang dimaksud dengan bahan naskah atau alas naskah ialah sesuatu yang dipakai untuk menuliskan teks, catatan, karangan, bahan naskah atau bahan tulis atau writing material. Yang dipakai di Indonesia ialah lontar, bambu, daluang, dan kertas. Nah, ini adalah pohon lontar nih. Mungkin ada yang pernah dengar kata-kata lontar. Ini pohonnya seperti begini. Dan ini ada orang yang sedang memetik daun lontarnya. Ketika jadi naskah, jadi bentuknya seperti begini. Ini adalah naskahnya seperti begini. Berbahan daun lontar. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Siapa Pak? Namanya Krisna, foto Krisna. Foto bagus Krisna. Kita nggak tahu, kita dicari gitu. Oh ini ya. Krisna biasa pakai H. Yang mana? Palu sih. Yang memahatkan kata-kata di atas daun lontar. Bicarakan itu juga vitalis hasilnya. Kai. Ya. Dia di scratch-nya itu ditutup gini es. Tisu. Ya. Tisu. Apa tuh dikit ini? Nah, ini adalah buah kemiri yang dibakar dan kemudian ada yang hitamnya, kemudian bagian luarnya yang hitam itu kemudian dioleskan di atas sesuatu yang dipahat itu. Biar dia masuk. Nah, kita lihat jadinya seperti begini. Ini adalah contoh dari bagaimana orang-orang zaman dulu itu menulis Ini emergency sesuatu itu yang di biasanya digoreng. daun digoreng. lontar. Digoreng tapi nggak pakai minyak. Ya kalau keluar minyak sendiri. Atau dibakar. Dibakar, boleh dipanggang ya. Biar agak ini terbakar. Boleh dibawa. Oh, terima kasih. Itu kenang-kenangan masuk di perpustakaan lontar. Oke ya, dan alat tulis juga termasuk ke dalam bahan naskah. Bahan naskah salah satu
ke dalam bahan naskah ya, yang disebut dengan bahan naskah itu bukan hanya sekedar kertasnya atau sesuatu yang tulisnya, tapi juga alat tulisnya juga. Bahan naskah ini bisa menjadi tolak ukur ketinggian peradaban ketika naskah itu dibuat. Ini juga sangat penting ya. Dari mana kita bisa mengetahui ketinggian sebuah peradaban, kadang-kadang bisa dilihat dari naskahnya. Naskahnya terbuat dari apa? Itu menunjukkan bahwa di sana misalnya pernah ada pabrik apa, ada pabrik pembuatan bubur kertas dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa betapa bangsa Indonesia sebenarnya zaman dulu itu peradabannya sudah sangat tinggi. Ada yang disebut dengan golden letters dalam bentuk sebuah buku. Ini bukunya seperti ini ya. Dan kemudian ini kalau ditampak dari depan seperti ini adalah sampul depan surat emas Raja-Raja Nusantara, berisikan surat para Raja Nusantara yang sudah menggunakan material yang cukup mahal. Terbuat dari emas. Tintanya terbuat dari emas. Ini adalah sampul dalamnya seperti begini. Dan kemudian ini salah satu contohnya, ini syair Melayu. Syair Melayu dari Pagariung, Sumatera Barat. Dan karena panjang maka kertasnya itu digulung. Jadi di buku tersebut hanya fotonya ya, difoto seperti begini. Ini ada yang ini terbuat, ini digoreskan oleh emas ini. Kemudian ada surat perpisahan dari Panembahan Sumenep kepada Raffles pada tahun 1816. Ini juga tintanya tinta emas. Sebagian ada yang mengatakan ini hanya warnanya saja emas. Apapun juga, apakah itu terbuat dari emas ataupun berwarna emas, tapi tetap saja ini menunjukkan sebuah teknologi yang sudah sangat canggih. Dan itu dibuat pada tahun 1615. Ini adalah surat penolakan Sultan Iskandar Muda atas permohonan Inggris untuk berdagang dan menetap di daerah Tiku dan Pariaman, Sumatera Barat. Ini juga motifnya emas, minimalnya motifnya emas. Sebagian mengatakan memang itu memang terbuat dari tinta emas. Dan yang juga cukup fenomenal, ini adalah manuskrip kuno Nusantara yang dituliskannya atau dipahatkannya di atas lempengan-lempengan emas murni, dibuat pada tahun 1768 oleh dua pangeran Bali, yaitu Kanjeng Kiai Angrurah Jambe dan Kiai Angrurah Agung. Ditujukan kepada Johannes Vos, gubernur Belanda Semarang di pantai utara Jawa, terkait kerjasama keduanya dengan VOC Belanda. Coba kita renungkan sejenak gitu kan ya, dengan situasi, dengan fakta-fakta yang kita temukan ini. Artinya apa gitu? Orang-orang zaman dulu kita ini itu ternyata sudah memiliki teknologi yang luar biasa ya. Nggak main-main menuliskan sesuatu di atas lempengan emas gitu. Artinya sudah ada pabrik peleburan emas di zaman itu. Itu sesuatu yang seringkali kalau kita hubungkan dengan bagaimana gambaran kita selama ini terkait dengan nenek moyang kita, yang muncul adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang telanjang dada, kesana kemari tidak pakai alas kaki, kemudian kalau hanya mempercayai animisme, dinamisme gitu. Tapi kok kalau memang seperti begitu, sedemikian tertinggalnya nenek moyang kita, tapi kok bisa ada golden letters yang buktinya ada, memang mau tidak mau gimana lagi, ini memang ada buktinya, sampai sekarang ada di museum. Nah, berikutnya juga yang harus dideskripsikan adalah watermark atau cap air. Kertas yang didatangkan dari Eropa ini kadang-kadang dapat membantu memberi petunjuk perkiraan umur naskah, terutama pada naskah yang tidak mencantumkan waktu penulisan. Hal ini terjadi karena adanya tanda atau lambang pabrik yang membuat kertas. Lambang itu disebut cap air atau watermark. Lambang ini membayang pada kertas apabila direntangkan pada sinar atau cahaya. Nah, kurang lebih seperti begini nih. Ini ada tulisan naskah yang dituliskan di atas kertas yang kalau kertasnya itu diterawangkan diterawangkan artinya di baliknya itu ada cahaya, maka akan muncul tanda seperti gini. Ini disebut dengan watermark atau cat air. Nah, ini tempat penyimpanan naskah juga harus disebutkan. Tempat penyimpanan naskah di sini yang dimaksud adalah perpustakaan atau museum tempat penyimpanan naskah, misalnya PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini gambar ini adalah gambar bagian manuskrip di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Indonesia banyakkah ini naskah kuno? Banyak sekali ini Mas, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah salah satu tandanya. Dan saya pernah melakukan penelitian, naskah yang berbahasa Arab saja jumlahnya lebih dari 700 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saja. Sementara yang berbahasa lain itu lebih banyak lagi gitu kan ya. Masih di PNRI. Kemudian juga ada di di Museum Sono Budoyo Rekso Pustoko, atau misalnya di Bandung ada yang namanya Museum Sri Baduga Maharaja. Saya pernah ke sana dan kemudian saya melihat banyak sekali disimpan naskah-naskah kuno. Indonesia sangat banyak, ribuan, belasan ribu, atau mungkin bisa jadi sampai puluhan ribu naskah kuno. Adapun naskah yang tersimpan pada pribadi biasanya tidak dicantumkan. Asal naskah yang tersimpan di perpustakaan atau museum itu bisa berasal dari satu, hibah dari pemilik naskah atau kolektor naskah, kedua, pembelian dari pemilik naskah pribadi, ketiga, salinan dari naskah induk milik pribadi atau milik perpustakaan museum, keempat, pengembalian atau penyerahan dari perpustakaan atau museum suatu negara. Asal naskah harus disebutkan di dalam deskripsi naskah dengan pertimbangan sesuatu yang tidak bisa kita bahas. Ada kepentingannya. Yang jelas kalau kita melakukan penelitian filologis, maka ketika kita mendeskripsikan naskah, maka asal naskah juga termasuk di antara hal yang harus kita deskripsikan. Nah, naskah yang tersimpan pada pribadi mungkin diperoleh dari warisan, harta pusaka, atau peninggalan dari luhur. Kedua, pemberian seseorang. Ketiga, pembelian dari seseorang. Atau keempat, titipan dari seseorang. Lima, salinan terjemahan, saduran dari naskah milik orang lain. Ya, naskah, mungkin ada pertanyaannya, naskah yang disimpan pada pribadi itu banyak atau tidak? Banyak, sangat banyak. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak daripada apa yang tersimpan di museum atau perpustakaan. Jadi Indonesia ini sangat kaya sekali dengan naskah-naskah kuno yang sebagian besarnya masih belum diungkap isinya seperti apa. Keadaan naskah, yang dimaksud dengan keadaan naskah ialah keadaan wujud fisik naskah itu. Biasanya untuk menggambarkan naskah ini dipakai, ya, menggambarkannya ini dipakai istilah utuh, tidak utuh, baik atau rusak. Naskah yang dikategorikan utuh adalah naskah yang keadaannya sempurna sebagai semula, yaitu lengkap, tidak ada lembaran hilang atau rusak. Sebaliknya dari itu adalah tidak utuh. Naskah dikategorikan baik adalah naskah yang wujud fisiknya memang baik, maksudnya tidak sobek atau dimakan ngengat atau hal-hal yang lainnya. Naskah rusak adalah naskah yang mungkin sebagian lembarannya hilang dan mungkin dimakan ngengat. Ada ukuran naskah juga yang harus dideskripsikan, karena ini sangat penting sekali untuk bisa mengetahui panjangnya naskah itu seperti apa. Ukuran dinyatakan dalam sentimeter biasanya. Bahan naskah bisa berupa kertas, bambu, lontar, dan lain-lain. Penulisan ukuran naskah dan teks biasanya berdampingan dengan dipisah garis miring, misalnya 17,5 dikali 22 cm. Dan kemudian ukuran naskahnya seperti begitu, sementara ukuran teksnya itu adalah 11,5 kali 16,5. Ini adalah gambaran terkait dengan ukuran naskah. Ini tidak begitu penting untuk kita bahas. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di bagian pertama dari kajian kodikologi ini. Sampai jumpa pada kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.